Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 tentang sebuah permasalahan rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini adalah kasus yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Hairil sebagai koci, kemudian Ibu Marwah sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer. Untuk itu, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Marwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heril, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi saya sedikit merasa tidak nyaman. Iya sih Bu. Saya merasa tidak enak saja. Tadi Bapak Kepala menegur saya Bu tentang supervisi kemarin. Oh gitu. Baik Pak Heril, silakan duduk dulu. Ya, makasih Bu. Baik, coba Pak Heril bisa menceritakan. Supervisi kepala sekolah datang. Beliau melaporkan kepada saya peristiwa saya mengajar tadi dari pengawas. Baik. Saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik, tapi entah kenapa pengawas merasa saya kurang maksimal dalam memberikan pelajaran. Baik Pak Heril, untuk diskusi, ini kita coba diskusi ya terkait permasalahan Bapak tadi ketika mengajar di kelas, setelah ada supervisi, kemudian Pak Heril tadi dipanggil oleh kepala sekolah ya. Nah, kira-kira tujuan dari nanti diskusi kita ini nanti apa Pak Heril? Ini sih Ibu, beliau menyampaikan bahwa kekurangan saya tadi mengajar tanpa memakai buku teks. Padahal saya mengajarkan tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Baik Pak Heril, dari pertemuan tujuan dari Pak Heril kira-kira apa yang ingin Bapak capai? Iya Ibu, saya ingin bercerita tentang keluh kesah saya pada hari ini kepada Ibu. Tadi baru saja saya mendapat teguran kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah tentang supervisi saya kemarin saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah itu menurut dari Bapak Kepala Sekolah sedikit keberatan karena kemarin itu saya mengajar tidak membawa buku teks Ibu. Oh, jadi kemarin sempat ada supervisi dari pengawas ya Pak ya? Iya Ibu. Dan hari ini tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah menyampaikan perihal kemarin itu. Saya merasa sangat tidak nyaman Bu dengan berita tersebut.
Pak Heril dipanggil oleh kepala sekolah di kantor atau di ruangan guru, Pak Heril? Saya dipanggil di kantor di ruangan kepala sekolah, Bu. Oh, di ruangan beliau. Nah, kemudian Pak, untuk rencana supervisi, apakah memang sudah ada pernah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa akan ada kedatangan pengawas? Sebetulnya sudah ada sih, Bu, untuk rencana supervisi itu. Tetapi yang saya pikirkan adalah saya sudah melakukan pembelajaran di kelas saya. Hanya permasalahannya itu saya tidak membawa buku teks, Ibu. Oh, jadi permasalahannya Pak Heril dipanggil oleh kepala sekolah hanya karena pengawas tidak bukan tidak ya, kurang setuju ya melihat Pak Heril ketika mengajar tidak membawa buku teks, seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Baik, nah Padahal saya setelah merasa saya iya, sudah maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas saya. baik Pak Heril. Kemudian pada saat Bapak disupervisi, apakah pengawas mengikuti dari awal sampai akhir, Pak? Seingat saya mengikuti proses pembelajaran saya dari awal, Ibu, sampai dengan akhir. Oke, Hanya saja menyatukan kesalahan saya kemarin itu mengapa saya tidak membawa buku teks karena saya terlambat, Ibu. Terlambat, tetapi terlambatnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kebetulan kemarin itu karena saya terlambat, ternyata saya lupa membawa buku teks. Tetapi padahal saya sudah menyiapkan sumber-sumber belajar lainnya di kantor saya. Kemudian juga, iya, kemudian saya juga merasa apa yang saya ajarkan sudah mengacu pada kurikulum walaupun alasan tidak menggunakan buku teks, Ibu. baik Pak Heril. Kemudian pada saat Bapak menyampaikan melakukan pembelajaran nih, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Ya seperti biasanya saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas. Baik, kemudian apakah Pak Hairil juga menyampaikan sumber-sumber pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan? Saya sudah menyampaikan sih, Bu, tentang sumber-sumber belajar yang terkait dengan mata pelajaran saya. Tetapi sepertinya terlihat dari Bapak pengawas memang agak tidak setuju atau dari raut wajah beliau itu ada sesuatu hal yang kurang dari saya. Ya ternyata permasalahannya itu ya tentang saya tidak membawa buku teks, Ibu. Oh, seperti itu. Nah, kemudian Pak, setelah selesai pembelajaran nih, apakah ada komunikasi antara Bapak dengan kepala sekolah? Ataukah Pak pengawas langsung langsung pamit gitu? Ataukah mungkin ada pertemuan dulu sebelumnya dengan Pak Heril? Awalnya kalau dari kepala sekolah tidak ada, hanya dari Bapak pengawas yang langsung menegur saya, yaitu tentang mengapa saya tidak membawa buku teks. Saya menjawab kepada beliau itu, ya saya tidak menggunakan buku teks karena saya sudah menyiapkan sumber belajar yang lain, kemudian pembelajaran yang saya ajarkan pada waktu itu juga sudah mengacu pada kurikulum. Ya, saya akui, Ibu, pada waktu itu kepada Bapak pengawas, karena pada waktu itu saya terlambat, sehingga saya lupa membawa buku teks.
Ya, Pak Heru sudah menyampaikan dan sudah mengkomunikasikan dengan pengawas bahwa karena keterlambatan Pak Heril sehingga lupa untuk membawa buku teks. Nah, sebelumnya Pak Heril, apakah baru kali ini Bapak disupervisi oleh pengawas tersebut, Pak? Sudah ada beberapa kali sebelum ini, Ibu, dan kebetulan pas saat ini saja mungkin persiapan saya mungkin kurang maksimal. Baik. Waktu supervisi sebelumnya, Pak, bagaimana respon dari pengawas? Respon dari pengawas, alhamdulillah baik-baik saja, Ibu. Kelengkapan-kelengkapannya juga sudah sesuai dengan kriteria penilaian supervisi. Oke, sudah sesuai dengan kriteria supervisi. Biasanya ada membawa lembaran supervisi ya, Pak Heril ya? Iya, Ibu. Baik. Nah, sebelum-sebelumnya apakah pernah membahas terkait media pembelajaran selain buku teks, Pak? Pengawas tersebut. Untuk hal itu sih saran beliau tempo hari adalah bagaimana saya mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode dan sumber-sumber media belajar yang beragam sih, Ibu. Biasanya yang Pak Heril gunakan selain buku teks apa, Pak Heril? Kebetulan karena di sekolah kita kan ada wifi, Ibu, jadi ya karena saya merasa saya tidak menggunakan buku teks, maka saya menggunakan fasilitas internet tersebut untuk kegiatan belajar-belajar siswa di kelas saya. Nah, saya pikir pemanfaatan sumber-sumber belajar itu juga membantu sesuai dengan kurikulum, Ibu. Tetapi Baik, saya merasa saya tetap disalahkan karena tidak membawa buku teks. baik Pak Heril. Nah, selain menggunakan media internet nih Pak, adakah media yang lain mungkin pernah Pak Heril gunakan ketika Bapak disupervisi oleh pengawas? Kebetulan saya juga menyiapkan presentasi PowerPoint sih, Ibu, untuk anak-anak di kelas saya. Baik, jadi selain media internet, Pak Heril juga menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Selain itu, ada lagi Pak Heril mungkin yang pernah Pak Heril gunakan ketika mengajar di kelas, media pembelajaran yang Pak Heril gunakan. Saya hanya menambahkan CD pembelajaran yang saya miliki, Bu, untuk menunjang pembelajaran di kelas saya. CD pembelajaran ya. Iya. Kemudian bagaimana dengan ini Pak Heril, sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar? Mungkin Pak Mungkin Heril pernah mungkin menerapkannya? untuk pembelajaran menggunakan pemanfaatan lingkungan sekitar itu yang belum saya terapkan, Ibu. Oke, belum. Kira-kira Pak Heril, kalau itu diterapkan, menggunakan media pembelajaran, menggunakan lingkungan yang ada di sekitar, apakah itu masih masih sesuai dengan standar kurikulum yang ada, Pak? Menurut Pak Heril? Saya pikir akan bisa sesuai sih, Ibu, untuk menunjang. Hanya saja mungkin pada waktu itu saya tidak terfikir karena posisi saya terlambat, kemudian yang terpenting adalah bagaimana satu dua sumber yang saya bisa berikan kepada siswa saya di kelas. Baik. Nah, kemudian Pak Heril tadi media-media pembelajaran ini apakah pada saat supervisi itu biasanya kan Pak ada masukan-masukan nih yang diberikan oleh pengawas. Apakah itu pernah
Bapak sampaikan, komunikasikan dengan pengawas, Pak? Sejauh ini saran-saran dari beliau ada sih Ibu, cuman mungkin dalam hal memberikan pelajaran di kelas itu hanya satu dua sumber yang saya tampilkan gitu. Sehingga mungkin hal tersebut juga sesuatu yang tidak maksimal menurut penilaian beliau terhadap saya. Oh, seperti itu. Jadi, pengawas sangat dominan menggunakan buku teks ketika kita melakukan pembelajaran, seperti itu ya Pak Heril ya? Iya ya Ibu, karena salah satu dari administrasi kelengkapan penilaian supervisi memang harus ada buku teks Ibu sebagai buku pegangan guru. Baik. Nah, ketika Bapak berkomunikasi lagi nih, dengan pengawas pada saat itu, Pak Heril sudah menyampaikan tadi ya, bahwa Pak Heril menggunakan media pembelajaran yang lain. Nah, eh, apa respon apa lagi yang Bapak tangkap dari eh, hasil dari supervisi pengawas terhadap Pak Heril? Sejauh kemarin yang saya ketahui dari beliau hanya memberikan saran agar kelengkapan administrasi perlu diperhatikan lagi. Dan yang disampaikan oleh kepala sekolah saya tadi itu ya salah satunya adalah kelengkapan buku teks tadi Bu, saya tidak ada. Baik. Nah, Pak Heril, setelah mendapatkan masukan nih dari pengawas, kemudian Pak Heril juga mendapatkan masukan dari kepala sekolah. Jadi kira-kira eh, dari hasil supervisi ini ada rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Heril lakukan? Iya Ibu, saya akui segala sesuatunya itu adalah kesalahan saya. Pertama dari keterlambatan saya, mungkin ada kesibukan lain yang menyebabkan saya tidak maksimal dalam pelaksanaan supervisi pengawas kemarin. Saya berpikir yang pertama mungkin saya akan menyampaikan permohonan maaf saya pada kepala sekolah, dan saya akan juga menyampaikan perasaan saya ini sebagai tindak lanjut refleksi saya kepada pengawas terhadap supervisi kemarin, bahwa saya akan berusaha memaksimalkan diri saya untuk supervisi yang akan datang. Kebetulan besok Bapak pengawas akan melakukan supervisi di kelas lain, Ibu. Dan saya berencana untuk menyampaikan perasaan saya ini kepada beliau, dan saya akan mengungkapkan permohonan maaf saya, dan sekiranya beliau bisa melakukan, saya mau meminta diskusi, meminta persetujuan beliau untuk mengadakan supervisi ulang dengan kesiapan-kesiapan kelengkapan penilaian supervisi yang sudah ditetapkan. Baik, jadi Pak Heril berencana untuk kembali melakukan komunikasi dengan pengawas seperti itu Pak Heril? Iya Ibu. Baik, kemudian Pak Heril juga berencana untuk melakukan supervisi ulang ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah Pak Heril laksanakan, seperti itu Pak Heril? Iya Ibu. Baik. Dan saya juga berpikir dari hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya juga terpikir untuk menambah sumber-sumber
pembelajaran di kelas saya mungkin selain dengan media internet, kemudian media PowerPoint yang sudah saya siapkan, mungkin juga saya akan menyampaikan kepada Bapak Pengawas untuk menambah sumber belajar berupa pemanfaatan di lingkungan sekolah. Baik, jadi setelah ini Pak Heril memiliki rencana selain berkomunikasi kembali dengan pengawas, melakukan supervisi ulang dengan mempersiapkan media-media pembelajaran yang lebih banyak dan akan Pak Heril komunikasikan dengan pengawas. Seperti itu Pak Heril. Iya Ibu, dan saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan berusaha untuk lebih mengoptimalkan diri saya dalam supervisi, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya utarakan kepada Bapak Pengawas besok bisa menjadi pertimbangan beliau untuk saya bisa melakukan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi, Ibu. Baik, luar biasa Pak Heril ya, bisa meluaskan hatinya ya untuk tetap menjalin komunikasi dengan pengawas sebagai bentuk refleksi. Bagaimana perasaan Pak Heril saat ini? Alhamdulillah, setelah bisa bertukar pikir dan menyampaikan keluh kesah saya kepada Ibu, saya merasa mendapatkan pencerahan atas kejadian-kejadian yang saya alami kemarin. Baik, kemudian selain pengawas, apakah Pak Heril juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah, Pak? Iya Ibu, saya juga akan menyampaikan permasalahan dan tindak lanjut yang akan saya laksanakan ke depannya ini kepada kepala sekolah. Baik, Pak Heril tadi sudah menyampaikan rencana-rencana solusi dari permasalahan Pak Heril. Dan kira-kira kapan Pak Heril akan melaksanakan rencana-rencana tadi, Pak Heril? Saya pikir hari ini mungkin untuk Bapak Kepala Sekolah saya masih ada waktu. Setelah ini mungkin saya akan segera menghadap kepada Kepala Sekolah, mengutarakan tentang kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan dalam supervisi kemarin. Dan untuk besok saya akan juga mengutarakan tentang kekurangan-kekurangan saya kepada Bapak Pengawas Ibu untuk tindak lanjut perbaikan pembelajaran saya di kelas. Baik, selain kepala sekolah, adakah mungkin yang lain juga, rekan lain yang akan Pak Heril libatkan? Sebetulnya saya ini orang yang suka lupa Ibu. Kemungkinan ya saya akan, ketika saya tidak membawa buku teks pembelajaran, mungkin saya bisa meminjam di perpustakaan atau mungkin kepada teman yang satu mata pelajaran dengan saya untuk bisa meminjamkan buku-buku teks tersebut untuk kelengkapan administrasi visi saya di kelas. Baik, nah jadi untuk lebih untuk menunjang persiapan Pak Heril, Pak Heril juga akan meminta bantuan kepada rekan Pak Heril ya untuk mengingatkan terutama buku teks pembelajaran. Demikian ya Pak Heril ya. Iya Ibu. Jadi untuk tindak lanjutnya pertemuan dengan pengawas dan rekan kerja tadi kapan Pak Heril ingin mengkomunikasikannya? Untuk pengawas, karena kebetulan jadwalnya besok juga masih akan supervisi di sekolah kita, saya akan menyediakan waktu dan melihat situasi apakah mungkin sesudah supervisi di kelas kawan kita nanti itu besok, saya akan menyempatkan waktu untuk beliau untuk membicarakan masalah ini, Ibu.
Baik, dengan rekan Pak Hairil? Dan untuk rekan mungkin saya akan mengkonfirmasikan untuk kebersediaan beliau sekiranya saya bisa memakai atau meminjam buku teks yang ada ketika mungkin saya kelupaan atau bagaimana. Baik, Pak Hairil. Pak Hairil tadi sudah menyampaikan rencana, kemudian tindak lanjut dan komitmen kapan Pak Hairil akan melaksanakan rencana tindak lanjut tadi sebagai bentuk refleksi permasalahan yang Pak Hairil sampaikan. Eh, Bagaimana saat ini Pak Hairil? Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan bertukar pikir ini, Ibu, saya memantapkan diri saya. Yang pertama, saya akan segera menghubungi kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Setelah ini, kemudian besok saya mencoba untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan kekurangan-kekurangan pembelajaran di kelas saya kepada pengawas, dan juga saya meminta bantuan persediaan teman-teman yang satu mata pelajaran dengan saya sekiranya saya tidak membawa buku teks untuk bisa meminjamkan buku teks yang ada, dan juga saya mengantisipasinya dengan cara menghubungi rekan di perpustakaan untuk meminjam buku teks pembelajaran di kelas saya, dan yang terutama saya memantapkan diri untuk konsisten hadir tepat waktu dan memenuhi segala kriteria penilaian supervisi di kelas saya. Baik, Pak Hairil. Luar biasa, mudah-mudahan komitmen dan rencana tindak lanjut tadi bisa berjalan dengan baik dan komunikasinya dengan berbagai pihak baik itu pengawas, kepala sekolah maupun rekan yang lain bisa mendukung Pak Hairil untuk perbaikan pembelajaran Pak Hairil. Sudah luar biasa Pak Hairil. Mudah-mudahan dimudahkan ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Saya merasa plong sekali, Ibu, Alhamdulillah. mendapatkan kabar, dengan mendapatkan kabar kepala sekolah tadi, dan saya utarakan kepada Ibu. Alhamdulillah saya mendapatkan jalan pemikiran untuk tindakan yang akan saya lakukan demi perbaikan saya. Baik, Pak Hairil, mungkin kita bisa lanjutkan nanti ya. Jika ada hal lagi yang ingin disampaikan, mungkin ini masing-masing mungkin akan masuk pembelajaran berikutnya ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya Iya, sangat merasa terbantu sama-sama sekali. Pak Hairil. Tetap semangat ya untuk mempersiapkan pembelajaran anak-anak. Insya Allah siap Ibu. Terima kasih Bu ya, saya permisi dulu. Nggih, sama-sama Pak Hairil. Saya juga terima kasih banyak sudah apa yang disampaikan Pak Hairil juga bisa menjadi pengalaman buat saya ke depan. Nggih, Pak Hairil. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan observer kita Pak Wahono. Pak Wahono. Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan menjadi observer dari kasus yang dihadapi Pak Hairil, dan Pak Hairil sebagai coaching dan Bu Marwa sebagai coachnya. Dalam hal ini saya akan memberikan apa yang saya lihat dan saya dengar melalui coaching tadi ya. Yang pertama, bahwa tadi coach telah
menyampaikan tujuan dari permasalahan yang ia hadapi ke coach, dan ini merupakan langkah awal dari proses coaching, sehingga tujuan yang disampaikan oleh coach kepada coach tadi sudah disampaikan, sehingga dalam hal ini coach kemudian akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh coach tadi. Kemudian tadi juga saya sudah mendengarkan ya bahwasanya coach juga sudah mengidentifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi maupun potensi dan kelemahan berdasarkan pengalaman coaching. Ini menurut saya setelah coaching menyampaikan tujuannya, kemudian coach tadi sudah membuat pertanyaan yang efektif ya, dengan menggali permasalahan yang terjadi pada diri coaching. Kemudian tadi juga saya dengarkan juga bahwa coach mulai mendengarkan, ini yang paling penting, coach mulai mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan perhatian, dan yang dihadapi dengan penuh perhatian, sehingga coach benar-benar merasa yakin bahwa permasalahan yang dia dapat terpecahkan dan ada solusinya, sehingga antar coach dan coach ini menurut saya tadi sudah ada komunikasi yang terbuka. Coach sudah menyampaikan dengan penuh keterbukaan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian coach mulai mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dan kelemahan berdasarkan pengalaman coach. Ini yang paling penting tadi ya. Kemudian setelah dengan pertanyaan-pertanyaan identifikasi tadi, itu coach tadi saya lihat juga sudah mengajukan memberikan semacam gambaran-gambaran yang telah apa yang ia lakukan, sehingga coach di sini akan mengetahui dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach tadi dalam menyampaikan permasalahan itu lebih terbuka lagi. Nah, dengan keterbukaan ini saya pikir coach harus memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif, yang memberikan perhatian dan menghargai apa yang dirasakan coach. Ini juga sangat penting sekali, karena tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari coach ini yang menurut saya ini betul-betul sangat terbuka sekali. Ini yang harus dikembangkan dalam belajar coaching ini ya. Jadi coach tadi sudah betul-betul terbuka, sehingga apa yang digali oleh coach itu benar-benar betul-betul mengarahkan pada coach untuk membuat suatu kesimpulan dan akhirnya coach itu akan membuat aksi-aksinya di kemudian hari berikutnya. Nah, ini tadi juga saya sudah mendengarkan bahwa coach itu juga sudah menyampaikan rencana aksinya. Nah, rencana aksi ini tadi berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang digiring oleh coach, sehingga si coach ini memiliki dengan pemikirannya, dengan potensi dirinya, dia mendapatkan suatu suatu kesimpulan atau suatu langkah aksi untuk menjalankan rencana aksinya. Ini yang menurut saya paling penting. Jadi tadi sudah Bu Marwah selaku coach
sudah betul-betul bisa membuat pertanyaan yang intinya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengarahkan si coach Pak Hairil untuk menemukan langkah-langkah untuk melaksanakan rencana aksinya. Nah, ini yang menurut saya paling paling penting dan sudah dilaksanakan menurut saya tadi ya. Kemudian di akhir-akhir coaching itu juga coach sudah menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian juga coach sudah menyampaikan tindak lanjutnya apa, ya, tindak lanjut dari permasalahan yang ya itu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi itu. Kemudian juga tadi saya mendengarkan juga bahwa coach membuat atau memiliki komitmen, tadi sudah menyampaikan dia memiliki komitmen untuk melaksanakan aksinya. Ini yang paling penting sebagai tindakan aksinya ini. Jadi dia sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan aksinya. Kemudian di akhir coaching sudah Pak Hairil juga sudah menyampaikan bagaimana perasaannya terhadap arahan-arahan dari coach Bu Marwah. Ini berarti dalam diri Pak Hairil itu sudah memiliki solusi yang ia dapatkan dari dirinya sendiri. Ini yang paling penting. Dari dalam dirinya sendiri dia sudah memiliki solusi apa yang ia akan kerjakan. Terbukti dengan perasaan yang ia hadirkan setelah proses coaching ini. Gitu. Jadi saya kira yang saya sampaikan sudah cukup cukup menurut saya sudah cukup komplit, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab sudah saya sampaikan. Dan mungkin apa yang saya sampaikan tadi kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahono.